Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, perkenalkan nama saya Andrew Dermawan. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 12102193074. Video ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 3 dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh yang terhormat Bapak Ladin SHI MA. Saya di sini akan membahas tentang phrase tag. Dan dalam video ini akan kita bahas yang pertama adalah apa istilah dan pengertian phrase tag. Kemudian yang kedua, apa saja syarat acara phrase tag. Yang ketiga, bagaimana penerapan acara phrase tag apabila tergugat lebih dari satu orang. Yang keempat, bagaimana putusan phrase tag diucapkan. Yang kelima, apa saja bentuk ucapan phrase tag atau bentuk putusan phrase tag. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, istilah dan pengertian phrase tag. Dalam penulisan ada yang mempergunakan istilah hukum acara tanpa hadir, sedangkan Supomo menyebut acara luar hadir atau istilahnya sama phrase tag. Di lain pihak, Subekti tetap mempergunakan istilah aslinya, tetap tulisannya adalah phrase tag menggunakan P, bukan phrase tag menggunakan V. Istilah acara luar hadir dijumpai juga dalam Kamus Hukum sebagai terjemahan dari phrase tag prosedur dan phrase tag vonis. Diberi istilah putusan tanpa hadir atau putusan di luar hadir tergugat atau penggugat. Mengenai pengertian phrase tag, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan acara atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan phrase tag tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIR atau pasal 77 RV dan pasal 125 ayat 1 HIR atau pasal 73 RV, yang di situ menyebutkan pengertian teknis phrase tag ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Oke, dengan pengertian dan istilah selesai. Yang kedua, apa saja sih syarat acara phrase tag? Syarat sah penerapan phrase tag kepada tergugat merujuk kepada ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR atau pasal 78 RV. Yang pertama adalah tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut. Tata cara pemanggilan yang sah dan patut telah dibahas tersendiri dalam ruang lingkup pemanggilan dalam materi hukum acara perdata. Yang kedua, tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang tanpa alasan yang sah atau default without reason. Syarat ini didasari dalam pasal 125 ayat 1 HIR. Kemudian yang ketiga, tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi berdasarkan pasal 125 ayat 2 junto pasal 121 HIR. Hukum acara memberikan hak kepada tergugat mengajukan eksepsi kompetensi atau exception van overvoegdheid, baik absolut berdasarkan pasal 134 HIR atau relatif berdasarkan pasal 133 HIR. Berikutnya, penerapan acara phrase tag. Sifat penerapan yang fakultatif tersebut diatur dalam pasal 126 HIR sebagai acuan. Yang pertama, ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama langsung memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan phrase tag. Yang kedua, mengundurkan sidang dan memanggil tergugat sekali lagi. Kemudian ketiga, batas toleransi pengunduran.
Sebenarnya, memberikan toleransi beberapa kali pengunduran secara moral dianggap terlampau memanjakan dan mengandung sikap parsiatias atau parsiaitas kepada tergugat. Berikutnya adalah bentuk putusan Freistek. Putusan Freistek yang dijatuhkan oleh pengadilan terdiri 1. Mengabulkan gugatan penggugat. Bentuk putusan Freistek yang pertama mengabulkan gugatan penggugat. Apabila hakim hendak menerapkan acara Freistek, pada prinsipnya putusan yang harus dijatuhkan mengabulkan gugatan penggugat. Kemudian, sejauh mana jangkauan pengabulan yang dapat dituang dalam putusan Freistek, terdapat perbedaan pendapat. A. Mengabulkan seluruh gugatan. Yang kedua adalah boleh mengabulkan sebagian saja. Yang kedua, menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hakim harus menyatakan gugatan dapat diterima apabila gugatan A. Melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan atau unlawful, dan B. Tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum atau no basic reason. Kemudian, yang ketiga, menolak gugatan penggugat. Penolakan atas gugatan penggugat menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan kembali perkara itu. Untuk kedua kalinya, penolakan gugatan merupakan putusan yang bersifat positif, sehingga apabila putusan berkekuatan hukum tetap, pada putusan melekat ne bis in idem atau berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata. Oleh karena itu, apabila penggugat keberatan terhadap putusan, tindakan yang dapat dilakukan adalah mengajukan upaya banding dan kasasi. Oke, kita lanjut pada upaya hukum terhadap putusan. Pasal 129 HIR atau pasal 153 RBG mengatur aspek mengenai upaya hukum terhadap putusan Freistek. Ayat pertama mengenai bentuk upaya hukumannya, yaitu perlawanan atau verzel. Ayat kedua mengenai tenggang waktu. Ayat 3 mengatur cara pengajuan upaya hukum. Dan ayat 4 mengatur permintaan penundaan eksekusi putusan Freistek. Ayat 5 ketentuan tentang pengajuan verzel terhadap Freistek. Pengajuan perlawanan atau verzet terhadap Freistek. Perlawanan verzet terhadap putusan Freistek diajukan dan diperiksa dan dengan cara biasa, seperti halnya dengan gugatan perdata, dan ketika verzet atau perlawanan diajukan kepada ketua pengadilan agama, maka tertundalah pekerjaan menjalankan putusan Freistek kecuali kalau telah diperintahkan bahwa putusan itu dapat dijalankan walaupun ada perlawanan mengenai proses pemeriksaan perlawanan atau verzet. Baik, demikian materi yang saya berikan tentang Freistek. Apabila ada kesalahan dalam bercakap, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.